bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita itu sudah tahu bersama bagaimana untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan, itu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan, dari usaha yang keras, dari pengorbanan, dari penderitaan, susah payah, dan sebagainya. Jadi digambarkan dalam sesantinya Jawa Timur ini Jer Basuki Mawa Beo. Ada tulisan begitu ya, Jer Basuki dalam logonya kita punya Provinsi Jawa Timur. Yang artinya kalau mau sejahtera itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kerja keras. Bea itu ya tidak dihitung hanya uang, tapi membutuhkan usaha. Kita mengenal juga ada pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Gambarkan bagaimana orang mau mencapai usaha itu butuh memang dari sedikit demi sedikit dengan perjuangan untuk mencapai hasil yang lebih besar. Ini kita bisa melihat dalam kehidupan kita saja, local wisdom, ya, kearifan lokal itu mendidik kita. Untuk supaya kita tidak hanya orientasinya pada hasil. Dalam Injil, bacaan pertama digambarkan bagaimana Abraham diuji Tuhan dalam kesetiaannya. Ya, dia harus mengorbankan putranya, Ishak ini, sebagai ujian. Dan benar, Abraham itu di dalam kitab yang diringkas yang kita dengar tadi itu, Abraham digambarkan dia membawa putranya ke puncak gunung, dan kemudian ingin menyembelih di hadapan Tuhan untuk membuktikan kesetiaannya. Lalu Tuhan itu kemudian melarang, melanjutkan prosesi penyembelihan anak ini, pengorbanan anak ini, karena Tuhan sudah mengatakan, "Aku sudah percaya akan kesetiaanmu kepadaku." Lalu kemudian disediakan Tuhan ini kambing, domba yang untuk sebagai pengganti pengorbanan kesetiaan kepada Tuhan. Lalu Tuhan memenuhi betul apa yang dia janjikan kepada Abraham. Bagaimana dia akan memiliki anak, bagaimana dia bangsa-bangsa, melalui dia akan mendapatkan berkat dan kemudian keturunannya menjadi banyak.
kita bisa melihat itu terpenuhi dalam kehadiran bangsa Israel sampai sekarang ini. Dan juga melalui bangsa Israel lah Yesus lahir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebaliknya Allah itu malah menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa Dia itu rela untuk mengorbankan putranya yang tunggal untuk keselamatan kita. Makanya digambarkan di dalam bacaan Injil yang kita dengar, bagaimana Yesus itu sebelum naik untuk menunjukkan Dia adalah kemuliaan Allah itu. Dia menceritakan tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Ditunjukkan di situ juga di dalam penampakan Musa dan Elia bersama Yesus. Tuhan Yesus, Allah sendiri menyatakan betul, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Gambarkan, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Bagaimana dia yang sungguh mengasihi anaknya ini kemudian mengorbankan anaknya demi keselamatan manusia. Ya, itu kalau secara logika memang tidak mudah. Bagaimana saya ingin menyelamatkan tapi harus kemudian akhirnya mengorbankan putranya yang tunggal. Tapi itu jalan yang ditempuh Tuhan untuk menunjukkan betul bagaimana kekuatan kasih-Nya kepada Anda dan saya ini ya. Kekuatan cintanya untuk menyelamatkan manusia itu sampai akhirnya dia harus mengorbankan putranya yang tunggal. Digambarkan akhirnya Yesus itu kemudian menyatakan kehendak Tuhan. Dia harus menjalani betul kehendak Tuhan itu. Rela menderita sengsara, bahkan di Pulau Soro kan, digambarkan Yesus yang ditangkap kemudian disiksa dan sebagainya sampai wafat di kayu salib. Bagaimana dia harus menjalankan perintah Tuhan, ya, itu pergulatan dia untuk kesetiaan kepada Tuhan itu ya kita kenangkan dalam Kamis Putih malam. Bagaimana Yesus yang sampai mencurahkan peluh yang bercampur darah. Dikatakan ya Tuhan kalau bisa ini ya cawan ini tidak harus ku minum. Tapi akhirnya dia kemudian dengan kepasrahannya itu menerima kehendak. Tapi dari pihak Tuhan sendiri mau mengatakan, aku mau mengorbankan putraku untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sungguh jelas dalam bacaan yang kedua. Allah itu ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita. Nah ini, sehingga Anda dan saya itu lalu memperoleh rahmat keselamatan itu pertama-tama bukan prestasi kita, tapi karena memang kekuatan kasih Tuhan, sehingga dia mengorbankan putranya dan putranya tulus untuk menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Semuanya karena kekuatan kasih dan cinta. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam masa prapaskah bacaan ini diketengahkan kepada Anda dan saya supaya kita dalam masa pesiaran kita yang 40 hari ini untuk mendalami bagaimana semangat pengorbanan, semangat cinta kasih, semangat kesetiaan, semangat ketekunan itu sungguh akan menjadi sesuatu pondasi untuk mencapai keselamatan atau mencapai keberhasilan itu di situ. Tidak serta-merta. Nah, ini tantangan milenial kita saat ini ya sama, kita bisa berhasil ini tantangannya sekarang itu pengennya segera saja kita itu bahkan menabuhkan tentang usaha, tentang ketekunan dan sebagainya kan. Tantangan milenial kita ini kan maunya segera sukses, manusia itu pengen segera kaya, segera leha-leha, segera menikmati keberhasilan dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau dapat hasil sedikit, dapat keuntungan yang sedikit saja sudah merasa hebat dan lupa untuk kembali berjuang. Segera pengen zaman ini itu tidak setia pada prosesnya tapi pengen segera berhasil. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua dalam kehidupan ini termasuk dalam keselamatan ini ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana perjuangan itu sungguh-sungguh berharga itu di zaman ini kurang melihat. Pinter-pinter ae Romo golek jalan ya, golek cari jalan-jalan pintas itu. Sekarang tuh begitu. Ya.
Padahal katanya anak-anak ini dididik kalau sekolah itu ya harus belajar, harus ujian dan sebagainya untuk naik kelas. Orang berusaha juga diajarkan dalam ekonomi juga terus-menerus, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nggak bisa jalan pintas lalu melompat ini. Perjuangan itu tidak kemudian melupakan hasilnya. Hasil itu menunjukkan bagaimana perjuangan yang terjadi. Bagaimana itu kemudian harus dihadapi dengan susah payah, kesetiaan dan sebagainya. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih ya. Termasuk dalam setia untuk mendidik anak-anak, setia dalam keluarga, setia dengan pasangan dan sebagainya. Anda dan saya itu diajak untuk tidak sungguh bisa mampu bersyukur dan tidak bisa setia karena ditawarkan sekarang kepada Anda dan saya itu jalan-jalan pintas yang merusak etika, merusak nilai-nilai Kristiani, merusak kehidupan yang harusnya dengan perjuangan sungguh-sungguh. Kalau bisa dengan jalan pintas, mengapa harus susah kan begitu? Sekarang ini ditawarkan begitu. Nggak usah repot Pak, nggak usah repot Bu. Anak harus diginikan saja, nggak usah repot. Banyak tips sekarang ini yang menyesatkan dan kita turuti itu semua. Sehingga dengan guru-guru tidak percaya, dengan sekolah nggak percaya, lebih percaya pada guru lesnya kok. Lah buat apa sekolah mulai pagi sampai sore? Tidak percaya dengan pendidikan di gereja dan sebagainya, percaya kepada YouTube saja, percaya kepada guru-guru di luar yang tidak jelas. Oh karena saya belajar ini, belajar itu. Dan itu kemudian diperdebatkan. Ini sing goblok sopo kan gitu. Ini sudah ada katekesi, sudah ada pengajaran dari gereja yang resmi. Kalau tersesat salah makan racun baru repot, minta doa, minta pengampunan macam-macam. Termasuk anak-anak muda juga dididik, tidak mudah kemudian waduh soro ya untuk sukses mendirikan kafe, usaha kecil-kecilan. Belum sampai berhasil sudah mau ganti yang lagi, belum sampai berhasil sudah ganti modal yang baru, belum sampai berhasil minta yang baru lagi usaha pada orang tua. Kapan bisa merasakan penderitaan, perjuangan itu kapan? Kelihatannya sepele bacaan ini. Tapi sungguh mengundang Anda dan saya untuk menghargai proses perjuangan ini. Ya, termasuk menghargai pasangan kita. Setia, saya berkorban setia dengan pasangan saya. Mungkin tidak bagus kalau dibandingkan di TikTok gitu ya. Baru kalau pakai metode program-program kelihatan lebih cantik gitu. Seneng bojomu di TikTok apa realitas kan begitu. Sama dengan anak-anak kita juga. Melihatnya dibandingkan dengan anak yang lainnya. Kapan menghargai perjuangan mereka yang jatuh bangun? Lebih parah lagi Bapak Ibu, kalau kita ini pengennya yang instan-instan dan cepat ya, gercep dan sebagainya, tanpa menghargai proses, hanya pengen hasil. Ya, para pengurus lingkungan dengarkan, pengurus wilayah dengarkan. Pertemuan 5 minggu, oh nek iso cepet ae lak digawe. 2 kali pertemuan itu pendalaman iman itu. Sat-set mari, sementing proses hasil laporan beres. Pertemuan-pertemuan juga begitu. Dibuat cepet-cepet aja, digabung-gabung saja. Kita tidak setia setiap minggu, padahal tema dibuat itu untuk pertumbuhan iman kita. Tapi saya lihat bukan paroki sini, paroki yang lain begitu. Termasuk siarah inilah. Sudah setengah mati urunan siarah. Mau siarah Romo, kemana? Paling jauh sana, ya pokoknya gak siarah ke neraka lo ya. Siarahnya paling jauh mana? Di sana Jawa Barat, di Sumatera, di Kalimantan, boleh perjuangannya silakan. Sudah urunan dan sebagainya. Ya, ini siarah kan mulai dari sini doa-doanya itu, tapi isinya di catatan itu, kok mampir sini oleh-olehnya apa? Mampir sini oleh-olehnya, menggok sini rekreasi healingnya di mana? Iki siarah apa rekreasi? Yang utama mana, yang tambahan mana? Jadi saya lihat itu begitu, lama-lama kita itu melihat. Kalau siarah saya doa, saya isi dengan doa betul dan sebagainya. Karena ada permohonan dan niat yang memang tulus gitu. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tantangan iman kita, menggerus kita untuk menghargai pengorbanan, kesetiaan, tanggung jawab,
ya, ketekunan dalam usaha dan sebagainya. Anda diajak untuk kembali kita di masa Prapaskah itu merenungkan nilai-nilai ini. Kita lihat lagi dan kita lihat dalam teladan kehidupan kita dan keluarga kita. Mungkin kita belajar melihat ketabahan suami kita, istri kita, kekuatan pengorbanan orang tua kita, ya ketangguhan anak-anak kita yang niat, semangat-semangat yang muncul setiap hari yang dirajut terus-menerus. Di situ kekuatan hidup dan disitulah pasti ada kesuksesan dan keberhasilan, termasuk setia di dalam memperjuangkan iman kita dalam ketekunan. Ya. Semoga kita semua semakin disadarkan kembali dalam masa Prapaskah ini, dikuatkan kembali dengan semangat hidup dan teladan Yesus dan teladan Allah Bapa serta Abraham, dan semoga kita semua sungguh menghargai lagi, bukan orientasi pada hasil, tapi pada proses, pada ketekunan yang sedang kita jalani bersama orang-orang yang kita kasihi, dan bersama Tuhan yang setia kepada Anda dan keluarga Anda. Berkat Tuhan menyertai kita semua.